Kita beralih ke informasi lain, tadi pagi 201 rumah di asrama Batalion Siliwangi dikosongkan aparat Kodam Jaya. Ya, pengosongan rumah ini dilakukan karena mayoritas penghuninya ternyata bukan anggota TNI aktif. Pada Kamis pagi, Kodam Jaya kembali mengosongkan asrama Batalion Siliwangi di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Ratusan aparat TNI dikerahkan untuk mengosongkan 201 rumah yang ada di dalam asrama. Tidak seperti pada 8 Januari lalu, pengosongan kali ini tidak mendapatkan perlawanan penghuni asrama. Namun seorang ibu rumah tangga sempat pingsan saat pengosongan ini dilakukan. Kalau saya pribadi ya prosesnya tidak mengenakan. Ya paling tidak ada kompensasi atau apa, ya kami butuh itulah. Ya kita juga kemana-mana, nggak punya tempat, nggak punya rumah gitu. Itu yang kita bingung, itu aja yang bingung. Kodam Jaya mengklaim pengosongan ini telah sesuai prosedur. Selain tidak ditempati oleh anggota TNI aktif, asrama Batalion Siliwangi telah lama beralih menjadi kawasan rawan peredaran narkoba. Harusnya komplek ini adalah namanya kesatrian. Tempatnya kesatria kalau orang-orang bilang begitu. Tempat prajurit. Tetapi justru sebaliknya sekarang tempat orang-orang sipil yang tidak bertanggung jawab. Dan orang kalau mau nyari narkoba, taunya komplek DS. Beberapa waktu yang lalu saya pimpin sendiri untuk pembersihan itu, dibantu dengan bapak-bapak kepolisian dari BNN dan sebagainya. Kita temukan sabu-sabu, ya, ganja, miras, oplosan, perjudian di dalam sini sangat luar biasa. Jadi ini pun menjadi atau merusak nama TNI. Di lahan seluas 4 hektar ini rencananya akan dibangun rusun untuk anggota TNI aktif. Sebelumnya pengosongan ini sempat mendapatkan perlawanan dari warga asrama Batalion pada 8 Januari lalu. Mereka menolak pergi karena telah menempati rumah tersebut selama puluhan tahun. Novayul Henry melaporkan untuk NET. Ke informasi selanjutnya, pengawasan obat dan makanan di Jakarta akan lebih ditingkatkan. Ya, pagi ini Gubernur DKI Jakarta dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menandatangani nota kesepahaman tentang pengawasan makanan dan obat di Jakarta. Kamis pagi, Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan menandatangani nota kesepahaman. Ini bentuk sinergi dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam pengawasan ini, kedua pihak mengupayakan penegakan hukum bagi pelanggar. Penegakan hukum salah satunya, kami akan tidak main-main. Ya, kami punya kewenangan, beliau punya kewenangan. Kami di Badan POM punya kewenangan untuk menarik nomor izin edar. Tetapi sarananya adalah beliau. Jadi kalau dua-duanya dilakukan, ini sangat kuat. Ada kepastian hukum untuk melindungi masyarakat. Nota kesepahaman ditandatangani untuk mengoptimalkan pengawasan dalam mewujudkan obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Di Jakarta sendiri pengawasan terhadap makanan sudah lebih dulu dilakukan. Di antaranya melalui penertiban dan seleksi PKL di beberapa lokasi. Kedepan juga akan ada sertifikasi gula, garam, lemak untuk makanan yang dijual. Kita udah kerja, udah jalan nih sebelum tanda tangan. Setelah kita jalan, kita pikir, kayaknya mesti di MOU kan, supaya dasar lebih kuat dan bikin timnya juga lebih jelas. Dan juga media bisa bantu sebarkan. Badan POM ingin ada pembinaan bagi UKM terkait ketentuan obat dan makanan, terutama edukasi bahan baku dan kandungan yang berbahaya bagi kesehatan. Dinar Manggiasi, Andi Setiawan melaporkan untuk NET.